Baik, perkenalkan nama saya Astri Ayu Utami dari kelas 2A, Prodi D3 Teknik Telekomunikasi. Di sini saya akan membahas paper mengenai RF planning. Teman-teman, saya akan menjelaskan apa itu RF planning. Jadi, RF planning itu radio frekuensi planning, yang artinya perencanaan radio frekuensi. Ini adalah proses menetapkan frekuensi, lokasi pemancar, dan parameter ke sistem komunikasi nirkabel untuk mengevaluasi jangkauan dan kapasitas. Dalam RF planning ini dibagi menjadi dua planning, yaitu ada coverage planning dan capacity planning. Untuk coverage planning itu merupakan suatu perencanaan dalam pembangunan jaringan di suatu wilayah tertentu yang objeknya berupa luas wilayah yang akan di-cover daerah tertentu. Lalu ada capacity planning. Capacity planning itu perencanaan dalam pembangunan jaringan di suatu wilayah tertentu yang objeknya berupa jumlah penduduk atau user yang akan di-cover di daerah tertentu. Itu untuk penjelasan RF planning. Lalu lanjut ke paper mengenai RF planning. Di sini saya menggunakan referensi jurnal dengan judul perancangan skenario non-standalone NSA jaringan 5G untuk menunjang revolusi industri 4.0 volume 7 nomor 1 tahun 2021 Presiding Centrinov 2021 Engineering and Science disusun oleh Asri Wulandari, Toto Supriyanto, Lucy Damayanti. Materi yang akan saya bahas dari jurnal ini yaitu pendahuluan, metode penelitian, hasil dan bahasan, lalu simpulan. Pertama-tama pendahuluannya di sini dibahas mulai dari era revolusi industri 4.0 ditandai dengan peran teknologi mengambil alih hampir sebagian besar aktivitas perekonomian. Munculnya teknologi terbaru 5G dirancang untuk memenuhi pertumbuhan data dan konektivitas, dan beberapa penjelasan mengenai IoT, 5G. Lalu ada implementasinya. Lalu di sini juga dijelaskan analisis penelitian menggunakan perhitungan jaringan berdasarkan skenario saat diimplementasikan di jaringan 5G. Skenario yang dipilih adalah skenario NSA. Analisa dilakukan untuk mengukur parameter performasi berupa nilai parameter coverage requirement dan capacity requirement dalam memberikan nilai quality network yang baik. Lalu hasil performansi yang diperoleh dari setiap skenario akan digunakan sebagai referensi menentukan resource plan dan network rollout plan yang tepat bagi industri untuk menunjang revolusi industri 4.0. Untuk metodologi penelitian, pertama-tama melakukan pengumpulan data baseline dari operator berdasar implementasi jaringan 5G di Kelapa Gading, Jakarta Utara untuk 14 site jaringan 5G. Lalu menentukan skenario perancangan jaringan 5G dan parameter performasi kualitas sinyal menggunakan metode ENDC atau U-Trend New Radio Dual Connectivity, di mana LTE berkedudukan sebagai master node dan 5G Node B atau NR berkedudukan sebagai secondary node. Lalu melakukan coverage planning menggunakan software planning sesuai dengan skenario dan berdasarkan baseline data dari operator untuk pengukuran performansi coverage dan quality RF. Lalu melakukan perhitungan capacity system untuk mendapatkan nilai data rate jaringan menggunakan input parameter nilai PRB atau Physical Resource Block berdasar lebar bandwidth dari setiap frekuensi pada kedua skenario yang dilakukan.
lalu menghitung nilai throughput pada user dari setiap skenario dengan beberapa bentuk modulasi untuk memperoleh best practice experience saat mengakses jaringan 5G. Terakhir, melakukan analisa hasil perancangan dan perhitungan setiap skenario serta membandingkan hasil yang diperoleh sebagai evaluasi informasi jaringan untuk memberikan referensi pada industri atau operator tentang implementasi jaringan 5G. Di sini ada tabel range nilai untuk RSRP dan range nilai SINR. RSRP itu merupakan reference receive signal reference power atau kekuatan sinyal referensi yang diterima. Lalu ada SINR, di mana itu adalah signal to interference plus noise ratio. Untuk definisinya itu kekuatan sinyal tertentu yang diinginkan dibagi dengan jumlah kekuatan interferensi dari semua sinyal interferensi lainnya dan kekuatan noise background. Lalu untuk hasil dan pembahasan, pertama hasil dari coverage planning. Pengukuran coverage planning terdiri atas 14 site di area Kelapa Gading dengan 2 skenario yang telah ditetapkan sebagai berikut. Skenario 1 menggunakan INDC NR 700 MHz dengan bandwidth 15 MHz dan LTE 1800 MHz 20 MHz. Hasil planning untuk nilai RSRP-nya menggunakan ATOL seperti ini. Lalu untuk planning untuk nilai SINR-nya diperoleh hasil seperti ini. Sedangkan untuk skenario kedua, INDC NR 700 MHz dengan bandwidth 15 MHz dan LTE 2100 MHz dan 15 MHz. Di sini menggunakan yang berbeda LTE. Yang skenario pertama menggunakan 1800 dan 20, sedangkan skenario kedua menggunakan 2100 dan 15. Berikut hasil untuk nilai RSRP, lalu untuk SINR. Dari kedua hasil tersebut dapatkan tabel perbandingan hasil pengujian nilai RSRP dan SINR seperti berikut. Parameter bandwidth, carrier spacing, nilai min RSRP dalam dB meter. Lalu nilai min SINR. Lalu di bawahnya ada luas coverage nilai RSRP dan SINR dalam kilometer persegi. Untuk very good, normal, bad, very bad. Dari data yang diperoleh di atas, terlihat kedua skenario mendapatkan min nilai RSRP berada pada minus 94,26 dB meter dan minus 94,37 meter, yang termasuk pada kategori baik atau good berdasarkan tabel range nilai RSRP-nya. Lalu hasil SINR-nya adalah 2,96 dB dan 3,02 dB termasuk dalam kategori normal. Untuk hasil kecepatan atau data rate system, data rate merupakan parameter untuk mengetahui seberapa besar kecepatan data yang bisa dicapai oleh jaringan dengan bentuk persamaan sebagai berikut, di mana J adalah komponen carrier, V adalah jumlah layer, Q adalah modulation order, F adalah scaling vector, N adalah jumlah RB, dan OH atau overhead dengan hasil sebagai berikut.
Ini adalah parameter-parameter yang dibutuhkan untuk menghitung nilai data rate. Lalu ini data rate untuk skenario pertama. Lalu ini untuk skenario yang kedua. Dari hasil perhitungan didapatkan skenario 1 mempunyai nilai data rate lebih bagus dibandingkan skenario kedua dengan selisih 7,43% pada subcarrier spacing 15 kHz dan lebih bagus dengan selisih 9,9% pada subcarrier spacing 30 kHz. Lalu hasil throughput user setiap skenario dengan beberapa bentuk modulasi untuk memperoleh best practice experience pada jaringan 5G ditunjukkan pada tabel berikut. Untuk modulasi QPSK 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM. Dari hasil perhitungan didapatkan skenario 1 mempunyai throughput user lebih bagus 7,6% dibandingkan skenario kedua, baik pada modulasi QPSK 16 QAM, 64 QAM maupun 256 QAM. Simpulannya, hasil perancangan skenario standalone jaringan 5G di Kelapa Gading Jakarta Utara didapatkan skenario 1 yaitu INDCNR 700 MHz dengan bandwidth 15 MHz dan LTE 1800 MHz 20 MHz mempunyai performansi lebih baik dibandingkan skenario kedua yang menggunakan LTE 2100 MHz 15 MHz. Lalu untuk hasil RF planning skenario 1 dan skenario 2 mempunyai min RSRP sebesar minus 94,26 dB meter dan minus 94,37 dB meter yang termasuk dalam kategori baik atau good. Sedangkan untuk nilai min SENR 2,96 dan 3,02 yang termasuk kategori normal. Namun, pada hasil perhitungan data rate menunjukkan skenario 1 mempunyai nilai data rate lebih bagus dibandingkan skenario 2 dengan selisih 7,43% pada subcarrier spacing 15 kHz dan lebih bagus dengan selisih 9,9% pada subcarrier spacing 30 kHz. Hasil perhitungan throughput single user berdasarkan bermacam-macam jenis modulasi didapatkan hasil skenario 1 mempunyai throughput user lebih bagus sebesar 7,6% pada modulasi QPSK 16 QAM, 64 QAM maupun 256 QAM. Itu merupakan kesimpulan dari hasil penelitian perancangan non-standalone jaringan 5G di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Untuk jurnal kedua akan dijelaskan oleh teman saya, Ensa Rizky Amalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ensa Rizky Amalia, absen 8 dari kelas TT2A. Sebelumnya telah dijelaskan oleh teman saya jurnal tentang RF planning. Nah, sekarang saya juga akan menjelaskan dengan referensi yang berbeda. Referensi yang saya ambil itu dari artikel 5G Network Coverage Planning and Analysis of the Deployment Challenge 2021 MDPI Sensor Journal disusun oleh MD Maruf Ahmad dan Saleh Farukwe. Materi yang dibahas di artikel ini ada Introduction, 5G Network Coverage Planning, 5G Coverage and SINR Simulation, 5G Coverage and Signal Strength Simulation, 5G Network Deployment Challenge, dan Conclusion. Nah, pertama, Introduction. Pesatnya perkembangan teknologi dari generasi 1 hingga 4, muncullah generasi baru yaitu 5G, di mana generasi ini memiliki kemampuan seperti wide range of service such as remote monitoring, real-time control, machine-to-machine communication, and Internet of Things application yang melebihi generasi-generasi sebelumnya. Tetapi 5G ini
masih ada beberapa kekurangan, yaitu seperti belum mencakup seluruh dunia. Jadi masih ada tahap pengembangannya. Lalu yang kita bahas adalah 5G Network Coverage Planning. Apa itu network coverage? Itu menurut saya itu kayak daerah area base station atau sel yang dapat melayani user saat memerlukan service tertentu. Ini tuh layoutnya. Ada beberapa tier, ada 6, ada 12, ada 18. Tier ini tuh tergantung dari luasnya area yang diperlukan. Define transmitter site. Karena 5G network memiliki frekuensi band yang lebih besar, jadi cocok untuk memakai single array seperti 8x8 rectangular array. Berdasarkan IMT 2020, 5G base station bisa memiliki antena elemen sampai 256 dengan frekuensi bekerja di 30 GHz. Desain antena array. Single element sama 8x8 array seperti di atas itu. Antena array reduction grating loop. Yang pertama, a quarter wavelength, a half wavelength, sama one wavelength. Yang dibutuhkan itu yang main loop-nya kuat dari yang saya baca. Reduce side loop power. Pattern single side with different array size. A single, B 8x8, C 16x16. Lalu ini interface-nya, terus propagation modeling. Yang pertama free spell propagation modeling. RF signal attenuation due to rainfall. RF signal attenuation due to fog and cloud. Lalu selanjutnya RF link budget analysis. Ini tuh hitungan standar link budget ya. Lalu 5G network coverage and SINR simulation. Map yang dipakai dari Google ini tuh daerah Low State University. All simulation pattern-nya. Yang pertama, coverage and SINR map for single antenna element. Lalu yang ini 8x8 antenna array. Ini parameter simulasinya. Dua gambar di atas tuh memakai 19 cell site, di mana tiap selnya itu memiliki 3 sektor dan tiap sektor memiliki 1 antena elemen. Maksimal SINR-nya di bawah 11 dB. Dan beberapa area tidak memiliki minimum require SINR. Lalu ini 5G network coverage and SINR map for 16x16 antenna array. Di mana ini tuh memiliki SINR yang naik sebesar 17 dB. Lalu selanjutnya network coverage and signal strength simulation. Coverage and signal strength. Yang pertama 8x8 antenna array, yang kedua 16x16 array.
di mana X by X antena array memiliki kekuatan yang lebih banyak, lebih dari minus 50 dBm, sedangkan yang 16 by 16 itu minus 40 dB. Ini di saat memakai 3 sektor dan 16 sektor dengan down tilt 15 derajat. Down tilt itu bisa kayak meluaskan area cakupan ya. Yang pertama pakai 3 sektor dengan antena down tilt 10 derajat, yang kedua 6 sektor. Dari yang bisa kita lihat, gambar kedua itu saling tumpuk-tumpuk selnya. Lalu tinggi antena juga berpengaruh. Yang pertama dengan tinggi 15 meter, yang kedua dengan 35 meter. Coverage yang 35 meter lebih tinggi daripada yang 15 meter, tapi tidak sebagus yang 25 meter. Jadi kesimpulannya itu, arsitektur sel itu perlu dikembangkan dari 3 sektor ke 6 sektor atau lebih. Dan untuk RF coverage sinyal yang lebih baik, diperlukan parameter yang penting seperti down tilt angle, antena height, dan transmit power. Lalu yang kelima, 5G Network Deployment Challenge. Yang pertama, accurate site planning. Kuncinya itu di pertama, suitability. Kayak adanya tempat apa tidak. Lalu yang kedua, accessibility. Mudah diakses user apa tidak. Lalu accurate cell site location, penempatan selnya. Lalu yang ketiga, propagation modeling and coverage prediction. Jadi kita prediksi dulu, pakai simulasi bisa. Lalu challenge raised by 5G new radio, energy efficiency. Nah, seperti itu. Dan terakhir, backhaul network. Lalu kesimpulan yang dapat saya ambil tuh, jaringan 5G itu memiliki spektrum frekuensi yang tinggi dan memerlukan cakupan jaringan 100% untuk memenuhi semua indikator kerja utama. Namun kinerja jaringan dapat menurun secara signifikan karena pertama, meremehkan cakupan sehingga dapat menyebabkan tumpang tindih cakupan antar sel yang akan meningkatkan interferensi di luar sel. Lalu melebih-lebihkan cakupan yang dapat menyebabkan tingkat sinyal yang diterima di bawah yang dibutuhkan. Oleh karena itu, perancangan cakupan RF yang akurat dan analisis sinyal RF akan menjadi prioritas utama untuk memastikan cakupan jaringan 100%. Nah, sekian dari kelompok kami. Kalau ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.